Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Pergi tanpa pamit. Setelah Bian mengutarakan perasaannya kepada Liara beberapa waktu lalu, kini Bian tidak lagi pernah melihat wajah Liara di rumahnya. Bian begitu terkejut saat menanyakan keberadaan Liara kepada Mbok Ni, dan ternyata Liara sudah mengundurkan diri dan pergi dari rumahnya. Bian, panggil Jenar sambil menggendong baby Javi. Jawab Bian lesu tanpa beranjak atau mengalihkan pandangannya dari televisi. Titip Javi dulu dong, kata Jenar tanpa permisi. Langsung meletakkan baby Javi ke dalam pangkuan Bian. Jenar, Pekik Bian terkejut karena belum siap menerima baby Javi dan takut ia terjatuh. Perut aku mules, encusnya Javi kan lagi mudik. Encus Javier juga lagi sibuk. Aku mau minta tolong ke siapa lagi coba, kata Jenar cemberut. Ya tapi kan bisa hati-hati, gue aja belum siap. Ntar kalau jatuh gimana? Kata Bian. Gak bakalan, udah pokoknya diemin dia. Ajak main, perut aku sakit, kata Jenar dan langsung berlari menuju kamarnya. Sejak kepergian Lira dari rumah Pranata, kini rumah itu sepi dan semakin repot. Karena kebetulan encus yang merawat baby Javi juga sedang cuti pulang kampung. Tamara pun sedang pergi menemani Adi yang sedang ada kerjaan di luar negeri. Javi, momi kamu benar-benar ceroboh, kata Bian kepada Javi. Dan dibalas celotehan tawa oleh bayi mungil itu. Javi, menurut kamu kemana perginya cewek barbar itu, Jav? Bantuin om dong buat nyari dia, kata Bian pelan sambil menyandarkan kepalanya pada sofa dan memangku baby Javi. Kenapa dia harus pergi saat udah berhasil nyuri hati om Bian ya, Jav? Kenapa dia pergi saat udah berhasil bantu om move on dari momi kamu? Ucapnya lagi. Apa menurut kamu om terlalu cepat nyatain perasaan om sama dia? Sampai akhirnya dia pergi. Puh, 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 puh. Baby Javi hanya mengoceh mendengarkan curhatan hati Bian yang galau. Karena ditinggal Lira pergi entah kemana. Om Bian, belum minum obat ya? Tanya Aidan yang baru datang dan mendudukan dirinya di sofa seberang Bian. Anak tuyul udah datang, biang rese nih, kata Bian mendengus kesal tanpa menjawab pertanyaan Aidan. Om, kalau sekiranya belum sembuh, jangan pulang dulu makannya, jadi kumat kan? Masih untung Javi gak takut sama omnya, kata Aidan terkekeh sendiri. Lo kata gue gila, kata Bian kesal. Lah, terus apa? Om Bian ngerengek gak jelas sama bayi. Mana dia bisa ngerti? Hahaha. Aidan kembali tergelak saat mengingat setiap ucapan yang diucapkan Bian. Sebenarnya Aidan sudah pulang sedari tadi. Hanya saja dia masih berdiri di belakang Bian dan mendengarkan semua ucapan Bian yang sedang gegana. Diem pusing nih, kata Bian. Aidan tahu di mana Mbak Lira, kata Aidan membuat Bian langsung menatap ke Aidan dengan tatapan yang sulit diartikan. Di mana dia? Lo tahu rumahnya? Di mana? Kapan lo ketemu sama dia? Apa dia ngabarin lo? Tanya Bian beruntun membuat Aidan berusaha menahan tawanya. Om mau tahu Mbak Lira di mana? Tanya Aidan. Iya, buruan anak tuyul, kasih tahu gue dia di mana, kata Bian tidak sabar. Mbak Lira ada di hatimu, jawab Aidan lalu tergelak
dan segera kabur dari hadapan Bian. Anak tuyul sialan, Pekik Bian merutuki kebodohannya, yang begitu percaya dengan ucapan Aiden, yang sudah pasti akan mengerjainya. Sepi banget sekarang di rumah, karena si Lira udah gak ada, kata Bian pelan. Kusut amat itu muka, kata Andre yang melihat wajah Bian tidak seceria seperti biasa. Kemana dia? Tanya Andre. Pulang kampung. Gak tahu, dia pergi. Gak pamit atau bilang apa-apa sama gue. Sejak gue nyatain perasaan gue, dia langsung hilang aja kayak ditelan bumi. Ucap Bian sambil menghela nafasnya kasar. Lo udah nyatain perasaan lo? Tanya Andre terkejut, dibalas anggukan oleh Bian. Dia takut kali sama lo. Hahaha, ucap Dion yang tergelak melihat Bian sefrustasi itu gara-gara seorang cewek. Sialan lo, sungut Bian melemparkan tasnya kepada Dion. Kesian amat digantung, hahaha, kata Dion yang masih awet dengan tawanya. Masih mending si Bian digantung setelah menyatakan perasaannya, daripada lo yang gak berani nyatain perasaan lo. Kata Andres skakmat membuat tawa Dion seketika berhenti. Nanti, tahu-tahu pas lo mau nyatain perasaan lo, si doi udah digebet cowok lain. Hahaha, sambung Andre dengan tawa terpingkal-pingkal. Mampus, hahaha. Tambah Bian ikut menertawakan Dion yang kena skak dari Andre. Kalian berdua bener-bener temen gak ada akhlak, kata Dion dingin dan tajam. Lo yang mulai, hahaha, kata Bian membuat Dion melengos. Karena memang benar, dia yang mulai meledek Bian dan langsung dibalas kontan oleh Andre. Saat ini Ariel dan Aurel sedang melakukan fitting baju pengantin untuk acara pernikahan Aurel yang tinggal menghitung hari itu. Ril, menurut lo ini bagus gak? Tanya Aurel saat memperlihatkan gaunnya. Lumayan lah, kata Ariel tersenyum getir. Tapi kok kayaknya bagian lengannya kurang cocok ya, kata Aurel karena saat ini gaun yang sedang ia coba adalah berlengan panjang. Gimana kalau yang ini? Tanya Ariel memberikan sebuah gaun dengan lengan pendek. Boleh juga, oke deh gue coba dulu, kata Aurel lalu segera mengganti gaun berikutnya yang dipilih oleh Ariel. Ariel, panggil Raffi yang tiba-tiba datang ke butik tempat fitting baju. Ngapain lo di sini? Tanya Ariel ketus. Gue disuruh jemput kalian, kata Raffi yang masih menatap wajah Ariel dengan sendu. Ariel, gue kangen banget sama lo, kata Raffi lirih. Sayangnya gue enggak, jawab Ariel dingin dan datar. Karena lo udah di sini, jadi gue mending balik sekarang. Tunggu Ril, lo masih cinta kan sama gue? Tanya Raffi sambil mencekal tangan Ariel yang hendak pergi. Haha, mimpi aja lo, kata Ariel ketus. Kalau lo udah gak cinta sama gue, lo gak mungkin masih marah dan menghindar gue kayak gini Ril, kata Raffi. Gue bisa batalin pernikahan gue Ril kalau emang lo mau balik lagi sama gue, sambungnya. Ariel mengepalkan tangannya kuat dan menatap tajam kepada Raffi sampai giginya bergerutuk karena menahan geram. Satu tamparan mendarat cantik di pipi Raffi. Bahkan gue nyesel karena pernah cinta sama manusia kayak lo, kata Ariel sambil menunjuk wajah Raffi. Gue menghindar dan marah sama lo
bukan berarti gue masih cinta sama lo. Tapi gue menghargai sahabat gue. Jadi, kalau sampai lo nyakitin sahabat gue gak akan tinggal diam, ucap Ariel lalu segera pergi meninggalkan butik. Ariel, maafin gue, gumam Aurel di balik tirai yang mendengar semua ucapan Ariel dan Raffi. Lo kuat nggak? Kalau nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera nanti, kata Kainan mencoba mengajak Ariel bercanda. Dan sukses mendapatkan tabokan dari Ariel di lengannya. Lo kata gue lagi uji nyali, sungut Ariel dengan kesal. Haha, lagian muka lo kusut banget coba, kata Kainan. Saat ini mereka berdua tengah berada di mobil mewah milik Kainan, menuju hotel tempat resepsi pernikahan Raffi dan Aurel. Ariel tidak punya pilihan lain selain mengajak Kainan. Habis, siapa lagi coba yang bisa dia ajak? Gak mungkin Bian kan? Secara dia sudah tidak akan pernah lagi bertemu dengan lelaki itu, pikirnya. Kenapa gue malah jadi keingat terus ya sama Dilan KW? Gumam Ariel dalam hati sambil menyandarkan kepalanya pada kaca pintu mobil. Setelah beberapa saat, mobil yang ditumpangi Ariel dan Kainan sudah sampai di hotel. Mereka pun bergegas langsung turun dan segera masuk. Cir, gila, lumayan meriah juga ya Ariel, gumam Kainan berdecak melihat konsep pernikahan Raffi dan Aurel. Meskipun mereka berdua menikah karena keterpaksaan, tapi keluarga mereka tak main-main dengan pernikahan. Pernikahan tetap diadakan semewah mungkin. Gak usah norak loh, kata Ariel kesal. Nanti kalau kita menikah, pokoknya harus lebih wow dari ini, kata Kainan sambil menggadang lengan Ariel untuk masuk dan mencari keberadaan sang pengantin. Tanpa mereka berdua sadari, ada sepasang mata yang melihat kedekatan mereka juga mendengar percakapan Ariel dan Kainan. Jadi, lo pergi ninggalin gue karena laki-laki itu? Lo lebih milih dia dibanding gue, gumam Bian dalam hati sambil mengepalkan tangannya. Sayangku, happy wedding, ucap Ariel sambil memeluk Aurel dan Cipika-Cipiki. Makasih ya Ariel sudah mau datang, kata Aurel tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Sungguh jauh di relung hatinya yang terdalam, ia masih sangat-sangat merasa bersalah dengan sahabatnya ini. Namun bagaimana lagi, ia tidak bisa membatalkan pernikahan ini demi sang calon buah hatinya. Lagian juga kalaupun ia membatalkan pernikahannya karena kasihan kepada Ariel, belum tentu Ariel juga akan kembali kepada Raffi. Begitu pikir Aurel. Pasti dong, jawab Ariel tertawa. Janji sama gue, lo harus bahagia, ucapnya lagi dengan tulus. Gue, Aurel tampak bingung dan menundukkan kepalanya, merasa bingung harus menjawab apa ucapan Ariel. Buat Raffi jatuh cinta sama lo dan gak akan pernah bisa ninggalin lo sama keponakan gue, kata Ariel berbisik di telinga Aurel, membuat Aurel mendongakkan wajahnya. Lo harus janji itu sama gue, Rel. Beri kebahagiaan buat keponakan gue dan diri lo sendiri, kata Ariel lagi, membuat mata Aurel semakin berkaca-kaca. Dan ia pun langsung menghambur memeluk Ariel dengan erat. Thanks ya Ariel, thanks banget, ujar Aurel terharu karena Ariel masih mau memaafkannya dan mendukungnya. Pokoknya lo harus ingat janji lo, oke? Kata Ariel memberikan jari kelingkingnya untuk membuat simbol janji. Gue dari tadi kayak berasa jadi patung pancoran kagak dianggap, kata Kainan mendengus sebal. Bangke, ujar Aurel tersenyum,
lalu segera memeluk Kenan dengan erat juga. Gak usah pakai abang deh, gue berasa jadi makhluk yang sangat menjijikan, ucap Kenan membuat Aurel dan Ariel tertawa. Sama kayak halnya, lo janji sama Ariel buat bahagia. Lo juga harus janji sama gue, kalau lo pasti akan bahagia, meskipun gue tahu di awal pernikahan kalian tanpa didasari cinta. Kata Kenan tulus sambil melepaskan pelukannya. Janji bang, kata Aurel tersenyum. Kalau sampai si curut itu macem-macem atau buat lo nangis, lo telepon gue, kata Kenan. Lo mau ngehajar lakinya? Tanya Ariel. Kagak lah, gue bakal bantu ngaduin ke emaknya dia kalau sampai tuh laki bikin dia nangis, kata Kenan santai, sukses mendapatkan 2 tabokan dari kedua wanita di depannya ini. Dasar bangke, seru Ariel dan Aurel bersama, lalu mereka tertawa. Bersambung.